Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim, musalla an-nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat dan senang hati, dengan harapan mengayunkan langkah kaki untuk hadir dalam majelis ini merupakan ladang amal bagi kita semua. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi amal soleh bagi kita semasa kita hidup. Salawat dan salam kepada Rasul dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan dalam hidup, barometer atau ukuran kehidupan manusia yang baik, manusia yang selamat dunia dan akhirat. Itu adalah mencontoh kehidupan Rasul. Harapan kita mengikutinya di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah hal-hal yang merusak amal soleh. Jadi hari ini bertepatan dengan 7 Muharram. Ya kan? Semua orang dituntut untuk punya kesempatan beramal soleh. Yang namanya bulan Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan. Hari ini tanggal 7, tanggal 8 hari Sabtu, tanggal 9 hari Ahad, tanggal 10 Senin, ya, tanggal 11 Selasa. Berarti yang ingin berpuasa Asyura jatuhnya hari Senin. Ya. Ada 2 kesempatan. Pertama, hari Senin puasa sunat. Hari Senin boleh. Kalau kita berpuasa Asyura beda. Kalau Asyura yukaffirus sanatil madiyah, Allah beri balasan dihapusnya dosa-dosa kita setahun penuh. Nah, itu beda. Jadi pastikan kita berniat puasa sunat Asyura. Kalau ingin melakukan 2 hari boleh, karena Nabi mengatakan seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa hari ke-9. Hari ke-9 asal katanya tis'un, ke-9 tasu'a. Maka orang menyebutnya puasa tasu'a. Tanggal 9, tanggal 10 itu adalah puasa Asyura. Niatnya sama. Kalau ingin 3 hari, 9, 10 dan 11. Kalau ingin banyak beramal soleh. Nah, maka kita berharap ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Jangan rusak sesuatu yang kita tanam. Kita udah capek menanam bunga, sudah itu dipukul-pukul, rusak bunganya, sedih hati kita. Sesuatu yang disebut perusak amal itu dikisahkan. Suatu hari Rasulullah duduk beserta para sahabat
di Masjid Nabawi, di sebuah tempat sudutnya itu. Maka di situ berkumpullah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi apa? Sebentar lagi akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Wah, ini mau dilihat oleh sahabat nih siapa, macam mana bentuk, apa hitam jidatnya, apa jenggotnya panjang, apa sorbannya. Wah, pokoknya mau ditengok. Tak lama kemudian lewat pemuda itu, pemuda yang biasa. Wajahnya basah dengan air wudhu, penampilannya biasa saja, pakai sendal-sendal yang biasa saja. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang wah. Bertanya-tanyalah sahabat ini, ada apa dengan pemuda itu sehingga Rasul mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Namanya sahabat langsung percaya, Rasul yang ucap. Rasulullah nggak mungkin bohong. Maka salah seorang sahabat ini ingin tahu. Dia minta izin, wahai pemuda, bolehkah aku ikut bersamamu karena aku ingin mengetahui kehidupanmu. Kan Nabi mengatakan tadi calon penghuni surga. Pemuda tadi mengatakan silakan, tidak ada apa-apa, ayo. Namanya pemuda belum nikah, masih lajang. Kecuali pemuda Pancasila, sudah menikah. Pemuda juga. Ini apa yang terjadi? Malam pertamanya Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui kebiasaan pemuda itu, amalan seperti apa. Malamnya Abdullah Amr bin As itu bangun. Dia sholat malam. Pemuda tadi tak sholat malam, dia tidur. Nah itu pula. Kemudian sesudah masuk waktu subuh, kedua-duanya bangun, pergi sholat berjamaah. Sesudah itu ya pulang, ya baca Quran. Baca Qurannya pas-pasan aja. Pas lancarnya, pas tajwidnya. Pokoknya cukup lah. Dibilang qori pun tidak. Itu hari pertama yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian pada hari kedua, seperti biasa Abdullah bin Amr bin As salat malam. Pemuda itu masih tidur, dia tak bangun. Kemudian sesudah itu pergi mereka salat subuh dan pemuda baca Quran. Sekadar kemampuan dia saja. Dan paginya Amr bin As salat duha. Pemuda itu tidak duha, dia bekerja. Tambah bingung Amr bin As, di mana letak calon penghuni surganya itu? Kan gitu. Pada hari ketiga dicobanya lagi. Malamnya Amr bin As bangun, salat malam, pemuda itu masih tidur. Lalu mereka bangun subuh, pergi berjamaah salat subuh, pulang pemuda itu masih mengaji. Amr bin As puasa sunat. Pemuda itu tak puasa, dia bekerja. Maka sudah sekian malam dia duduk dengan pemuda itu, Amr bin As memberanikan diri bertanya, bolehkah saya tahu ketika Rasulullah mengatakan engkau adalah calon penghuni surga, sedangkan aku lihat engkau tidak sholat malam, engkau tidak sholat duha, dan engkau tidak puasa sunat. Apa sebetulnya amalan sederhana yang menyebabkan engkau jadi penghuni surga? Maka pemuda itu mengatakan, aku tidak mampu melakukan amal yang engkau sebut tadi, tapi aku menjaga 3 hal. Yang pertama adalah aku tidak iri, tidak dengki dengan orang. Pemuda itu mengatakan tidak iri, tidak dengki. Kalau iri dan dengki, habis puasa sunat tadi, habis sholat malam tadi, habislah sholat duha tadi. Tuh. Yang kedua kata pemuda itu, aku tak pernah berbohong dan aku selalu jujur. 3 hal itulah yang menjadi amalanku, katanya. Maka Amr bin As pulang. Itulah pelajaran yang didapat oleh Amr bin As ketika Rasul mengatakan seorang manusia biasa bukan karena amal solehnya yang banyak dia selamat, tapi karena menjaga dirinya tidak merusak amal soleh itu sehingga ia merugi. Ada beberapa perbuatan yang merusak amal soleh. Yang pertama disebut Rasul itu adalah
Al-istiqlal bil ghuyubil khalq. Istiqlal itu bahasa paling mudahnya sibuk, masghul. Disibukkan mengurus orang lain. Orang pakai jilbab, dia yang sibuk bising. Orang yang puasa sunat, dia yang bising. Orang bersedekah, dia yang bising. Sibuk mengurus orang aja, lupa dengan diri sendiri. Kalau bahasa kita, sibuk membicarakan aib orang dan melupakan diri sendiri. Kalau dalam bahasa pelajaran bahasa itu, semut di seberang lautan gajah di ujung mata tak tampak. Begitu. Ternyata kalau kita sibuk dengan diri kita mengurusi keburukan orang, mengurusi perbuatan orang, maka itu termasuk salah satu yang merusak amal soleh kita. Jangan mau. Banyak hari ini orang sibuk ngurusin keluarga orang lain. Itu di televisi paling banyak jenisnya, ada silet, ada apa namanya, gosip, ada macam-macam. Kadang nggak ada hubungan saudara dengan dia sibuk membicarakannya. Masalah Sule bercerai, sibuklah bicarakan. Padahal nggak ada hubungannya, saudara tidak, teman tidak, tetangga tidak. Ya Ustaz tahu juga lah, buat contoh macam mana kalau tak tahu. Nah bercakap, mana bongak Ustaz itu, memang di TV ada beritanya gitu. Apa lagi? Nggak perlu kita urus itu. Urus diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zan." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan buruk sangka. Kadang-kadang kita nggak sengaja. Ada tetangga baru datang main ke rumahnya. Kita tahu suaminya anggota dewan. Contoh salah pula. Pengusaha besar lah yang paling mudah. Ya kan? Atau kepala dinas. Orang berduit. Main ke sebelah. Loh, Bapak kerja mana? Ini sebetulnya bertanya biasa aja. Tapi ngurusin orang. Ini Bu pindah. Kemarin dinas di Natuna. Pindah ke rumah jadi kepala dinas. Kalau kepala dinas Bu, kursinya gantilah, Jati. Saya ada nih kredit. Awalnya si istri kepala dinas tadi nak mikir kursi itu, diterimanya sofa itu apa adanya. Setelah kita datang, mikir dia, pulang lakinya apa kelahi. Siapa yang mulai? Kita. Itu sibuk mengurus orang. Terjadi cekcok rumah tangga gara-gara kita nggak sengaja, kita menganggap pantas. Kalau dia kepala dinas, masa kursinya kursi biasa kan gitu. Nanti tamu datang apa kata orang. Ini gara-gara gosip ngurusin orang. Akhirnya bertengkar suami istri. Yang paling hebat lagi, ibu nggak tahu kalau pegawai sekarang terima 3 bulan berturut-turut. Selama ini istri nggak pernah mikir duit itu. Karena omongan tadi terpikir ribut suami istri. Itu ngurus orang. Yang seperti itu merusak amal kita. Habis puasa kita, habis sholat kita, habis semua. Jauhi itu. Allah menyebut inna ba'daz zanni ismun, karena sebahagian atau buruk sangka itu dosa. Seandainya benar pun yang kita ucap ghibah. Seandainya salah yang kita ucap fitnah, dua-duanya kena. Diucap salah walaupun betul, tak diucapkan apalagi yang tak betul, habislah. Ini rusak amal kita. Jangan mau. Jadi berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Kan gitu. Jangan, beda aja lah. Kalau mau menolong dia, nasihat diberikan. Nah itu. Tapi ingat, hati-hati beri nasihat. Kayak tadi nggak nasihat tuh dah. Masa istri kepala dinas kursi kayak gini. Itu bukan nasihat, cemeh. Wah luar biasa ibu ya. Udah kepala dinas pun bapak hidup sederhana.
senyum dia itu, senang hati dia dibilang sederhana. Itu nasihat. Tapi kalau dibilang nggak cocok, kalau dia kursinya seperti ini, itu bukan lagi. Ini hati-hati berucap. Karena ucapan itu akan menjadi masalah bagi di sana, dan itu akan mengambil amal soleh kita, rugi kita. Yang kedua, yang menyebabkan orang-orang kehilangan amal solehnya itu adalah qaswatul qulub, hati yang membatu. Dikasih tahu tak mau dengar, tak dikasih tahu pun tak mau dengar, tak dikasih tahu apalagi. Ada nasihat dari orang ditolak, jangan. Hati yang membatu itu maknanya menolak kebenaran. Kadang kita kan teman-teman satu pengajian, teman-teman satu permainan, ya kan? Ayolah, dan nampak rambut di kepala putih, pakailah jilbab. Ini tuh, pandai bercakap, baru pakai jilbab, dan ngajarin awak pakai jilbab, kan itu. Jangan tolak. Sesekali kalau teman mengatakan seperti itu, tegak depan cermin, iyo putih di kepala tu, tengok, iyo putih. Kalau memang putih, tutup. Kalau tak mampu menutupnya, belum mampu menutupnya, pergilah ziarah kubur, saksikan. Kapan menyaksikan? Ketika jenazah dikafankan. Jenazah wanita dikafankan, dipasangi tutup kepala. Nah, apa menunggu itu? Udah mati baru orang pasang tutup kepala? Kacau. Ini jangan. Maka kalau ada nasihat teman kita ingin mengubah kita pada yang baik, jangan marah. Karena kalau kita menolak, kalau memarahi dia, itu namanya yang hati yang membatu. Tak mau dengar dia. Kadang anak kita dinasehati, tengoklah si fulan tuh, tadi masjid dia bising-bising Jumat. Cobalah bantu anak kita tuh. Oh, urus saja keluargamu, jangan urus keluarga aku. Padahal orang menyampaikan yang benar. Tadi Jumatan ribut tuh, sampai pengurus marah-marah. Tengok rupanya anak awak. Cobalah dinasehati besok. Tidak apa-apa. Itu nasihat yang baik, mengubah pada yang baik, jangan marah. Karena tugas kita di situ. Nah, hati yang menolak kebenaran, hati yang menolak syariat, itu akan menghapus amal kita. Ditolak. Kalau Quran mengajarkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanya pada yang tahu macam mana caranya. Nah, jagalah itu, jangan tolak kalau orang bernasihat kepada kita. Karena dia sayang. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu Allah bersumpah, manusia sebahagian merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil, situ diambil. Nasihat yang baik, sabar kita dinasihati orang, itu membuka hati, melembutkan hati. Maka Allah menyebut wa batawi fima atakallahu darul akhirah. Yang dicari itu kata Allah untuk kehidupan akhirat, bukan dunia dulu. Cuma kalau kita pinta dunia dulu memang. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau mencari, tidak cari untuk bekal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu yang kedua. Supaya kita tidak lalai dengan dunia. Maka yang ketiga yang menyebabkan rusaknya amal kita itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sekarang itu penyakit yang menghalangi manusia itu cinta berlebihan kepada dunia. Cobalah, kadang gelang ada 1, 2, kurang banyak dipasang banyak-banyak segini sejengkal. Kalau nak pergi tuh, ayo pulang yuk. Menggetarkan lonceng di tangan. Kalau sakaratul maut datang kepada kita,
Anting di telinga bisa selamatkan enggak? Cincin di tangan bisa selamatkan enggak? Kalung di leher bisa selamatkan enggak? Awak menarik-narik napas begini ya, yang lain menyelamatkan. Diambil cincin. Jangan diambil enggak sempat ngucap kan bisa lagi. Diambil, cobalah. Maka Nabi menyebut harta itu ya ada 3 bagi manusia. 2 kembali, yang 1 kekal dengan dia. Ya, 2 kembali, yang 1 kekal. Yang dicari rumah, mobil, ketika dia wafat dibawa dia enggak, dia balik ke dunia. Mobil yang antar pun tak nak mobil dia, ada ambulan. Harta dia adalah anak dan istri. Ketika dia wafat, apa dia ikut dikubur dalam? Enggak mau dia. Balik orang itu. Wa yabqa wahidah, hanya 1 yang kekal, amal soleh. Maka kita tak mau amal kita rusak karena cinta berlebihan kepada dunia. Dunia itu wasilatul akhirah, penghubung kepada akhirat. Untuk dapat akhirat kita perlu dunia. Maka di dunia ini digambarkan, ya, sesungguhnya dunia itu laibu walahu. Dunia itu hanya kesenangan sesaat. Yang namanya orang singgah, pertama menambah bekal, itu singgah. Ngapa singgah? Air minum kurang. Yang itu karena mau pergi perjalanan. Ngapa singgah? Beli makanan. Karena takut nanti di sana tidak ada makanan. Namanya singgah, sebentar, takkan lama. Kalau lama namanya menetap. Nah, yang singgah itu sesaat, itulah dunia. Jadi dunia yang kita dapat, kita bawa harusnya ke akhirat. Apapun itu. Apakah harta, apakah perbuatan kita, senanglah berteman dengan orang rajin ibadah, insya Allah. Maka mencintai dunia tidak dilarang. Justru kita Allah suruh berzakat. Itu contohnya. Tapi jangan lupa, dunia itu melalaikan. Nah, kalau orang sibuk urusan dunia, lupa dia, maka di mana letak amalnya hilang. Seharusnya harta bisa ia sedekahkan, ia tahan. Karena takut nanti udah pensiun, tak ada apa-apa lagi. Inilah jaminan hidup menjelang mati. Rupanya mati dia hartanya tetap tinggal rugi. Bawa harta itu mati dengan cara memanfaatkan untuk fisabi. Karena itu modelnya. Nah, orang kalau mencintai dunia berlebihan takut dia mati. Udah mati belum? Belum. Orang mati takut gak mati? Mana ada. Kalau sudah mati ya matilah dia. Yang orang hidup yang mati itu ketakutan. Mati ketaku orang hidup. Sudah meninggal mana pula dia takut. Terbujur biasa aja. Maka dunia itu diingat. Untuk apa saya terlahir? Kemana saya akan pergi? Berapa banyak yang saya dapat? Maka itulah disebut dengan Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah menghitung kehidupan. Hitung. Mengapa perlu kita berhitung? Disitulah letaknya. Di akhir Zulhijjah, di awal Muharram, coba duduk. Berapa Al-Quran yang sudah kita baca dalam sehari? Nabi menyebut orang yang ibadahnya hari ini lebih baik pada hari kemarin, itu orang yang beruntung. Orang yang ibadahnya hari ini sama dengan kemarin, rugi. Kalau orang menyebutnya impas, balik modal, itu rugi itu. Nah, kalau rugi awak bagaimana? Bangkrut, itu rugi. Tapi kata Nabi, bila hari ini lebih buruk daripada kemarin, celaka, habislah dia. Nah, maka di bulan Muharram ini memudahkan diri kita untuk menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Perlu kita sesaat untuk mengembalikan rencana kita ke depan. Macam mana kita sholat berjamaahnya, macam mana pengajiannya, macam mana baca Qur'annya, macam mana sedekahnya. Kita buat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Maka dunia itu memang mempersiapkan diri kita untuk innal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah seseorang dikatakan tadi pernah terjadi peristiwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu karena asik di kebunnya, dia lupa tak terdengar azan dan saat itu pun dia tidak ingat waktu. Sesudah dia sadari dia itu masuk waktu sholat, ia bergegas pergi berangkat. Terlambat dia sholat masbuk, terlambat. Cuma terlambatnya bu masih dapat. Nah, sesudah itu yang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, hamba hari ini berbuat dosa. Hamba lalai karena mengurus urusan dunia, sehingga hamba terlambat pergi sholat. Oleh karena itu, ini kebun saya, pakailah untuk umat. Kasihnya. Awak jangankan kasih, dapatnya masih Jadi sahabat itu, kalau dunia mengganggu ibadah dia buat, dilepaskan. Nah kita kadang-kadang saat itu maghrib, saat itu pula ramai orang. Saat itu pada waktu saat itu pula orang butuh. Nah, coba. Sebetulnya pelajarannya ada bagi orang-orang yang pernah berumrah dan berhaji. Ketika masuk waktu sholat, tokonya kosong. Begitu modelnya. Dunia bukan tujuan. Dunia hanyalah jalan mencapai akhirat. Nah, kalau orang berlebihan dengan urusan dunia, akhiratnya akan hilang. Merugilah dia. Rusaklah amal yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya adalah qillatul haya. Qillatul haya, qillah itu qalil, sedikit. Al haya, malu. Kalau qillatul hala, tak punya malu. Kadang kita menyebut al haya'u minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Selagi ada rasa malu berarti beriman dia. Tapi kalau malu sudah tak ada, itu berbahaya. Cobalah kadang-kadang memarahi pasangan hidup di depan orang banyak, kadang lepas saja. Kalau dipikir-pikir, ditonton ulang, nyesal itu yang marah. Malulah. Makanya kadang-kadang kalau ibu memarahi bapak, bapak diam saja. Kenapa? Karena nggak mau dia ribut di depan orang banyak. Kita pun kalau ada masalah rumah tangga, jangan depan anak-anak. Masuk kamar kunci, ributlah dalam itu berdua. Nggak ada masalah. Karena malu tadi yang membedakan manusia dengan hewan. Coba tengok, ayam dengan manusia. Ayam saja punya rasa malu. Ibu tengok kalau ayam jantan mendekati ayam betina, kan dia pelan-pelan. Dikeliling-kelilingnya dulu. Ada adab bagi ayam sih, sebut dengan tabiat ayam. Kadang kita sini ada malu. Cobalah bayangkan di usia senja, rambut sudah putih, tak juga malu ditengok karena dia berhubat. Keluar juga ya. Di rumah dia tak pakai jemur kain, tak pakai ke pasar, tak pakai. Kapan pakainya? Habis taklim ke pesta, itu cantik. Salah satu penyebabnya orang tidak bisa berhijrah, tidak bisa taubat, tak bisa membuka pintu hati dia adalah karena ia separuh hati menutup aurat. Itu bagi wanita itu halangan. Kalau ibu dah betul-betul menutup aurat, maka masuklah hidayah. Bisalah berhijrah. Banyak orang nggak bisa berhijrah di tempat yang sulit ke tempat yang baik. Kenapa? Karena dia tak mau mengubah dirinya. Hatinya batu, hatinya mengeras, tak menerima nasihat. Nah, kalau ingin kita berubah, maka coba. Karena Allah menyebut ku ampusakum wa ahlikum. Kalau ingin keluarga kita baik, kita dulu dibaiki. Kalau baik kita, keluarga kita pasti baik. Nah, letaknya bahwasanya malu itulah yang menyebabkan seseorang membatasi dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa? Malu dengan Allah, malu dengan dirinya, malu dengan tetangga, malu dengan saudaranya. Tapi hari ini orang lebih malu kepada orang lain ketimbang malu kepada Allah SWT. Dah azan, malulah tengok orang lu duduk di luar. Ada berumur, ditengok orang dia malu. Ditengok Allah. Jadi amal soleh yang kita punya rusak. Salah satu perusak tadi adalah hilangnya rasa malu. Maka bangun malu itu dalam diri kita, maka dituntutlah kita untuk mendapatkan kebaikan tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, yang terakhir, apa yang menyebabkan rusaknya amal, habisnya ibadah yang kita lakukan? Tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu macam mana? Macam menjolok jambu, jambunya tingginya 3 meter, galahnya 2 meter. Sibuklah menjolok tak sampai. Itu panjang angan-angan. Kadang boleh orang punya keinginan dan cita-cita, boleh. Tapi ukur kemampuan dan bayang. Hari ini orang kadang-kadang besar pasak daripada tiang, itu maka menyebabkan stres. Kalau bahasa kerennya gali lubang tutup lubang. Maka Rasulullah mengajarkan hidup sederhana itu supaya kita selamat. Karena orang kalau sudah menghayal, udah gak ada punya apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Dusta yang terjadi. Maka disebut tadi seorang pemuda penghuni sorga itu, calon penghuni sorga, amalannya tak banyak, tapi dia tak mau menyakiti orang lain, dan ia jujur dan tak bohong. 3 itu aja dikerjakan. Nah, bayangkan kalau Abdullah bin Amr bin As itu sudah sholat malam, sudah baca Quran, kemudian sudah puasa sunat, sudah sholat sunat duha, dia tambah yang 3 lagi itu, luar biasa mendapatkan kehidupan akhirat. Jadi ibu-ibu, kalaulah kita melihat, ya, kalau kita tahu bahwa sebetulnya banyak pengetahuan agama yang kita punya, tapi kadang-kadang kita tak mau mengamalkannya. Ada orang bilang ke masjid lah, malu awak ke masjid, dah lama tak pergi, sekali pergi tanya nanti malu. Malu terbalik. Pergilah solat berjamaah ke masjid. Berjamaah ke masjid, dia bilang. Malu dia. Entah apa yang dimalukannya. Malu itu tidak pada tempatnya. Kalau malu pada tempatnya tidak ada masalah. Ditempatkan sesuatu itu supaya, nah kalau orang udah kehilangan malunya, maka ibadahnya rusak, amalnya rusak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita lihat peristiwa yang terjadi kepada Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu seorang khalifah. Ketika dia mengerjakan tugas pemerintahan, dia hidupkan lampu coloknya, lampu minyak, lampu togok. Seseorang datang mengetuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umar, ya Khalifah. Waalaikumsalam, kata. Siapa? Si fulan. Ada keperluan apa? Keperluan pribadi. Ya sudah, masuk. Ketika tamunya masuk, dihembusnya lah api itu. Padam lampunya. Bertanyalah dia, mengapa dipadamkan lampu ini? Lampu ini minyaknya dibayar oleh negara. Sedangkan pembicaraan kita masalah pribadi. Jadi Umar ini malu kepada Allah ketimbang malu kepada manusia. Sekarang milik negara itu jadi milik pribadi. Tengoklah. Mobil platnya merah, hari libur keluar juga, dia entah kemana dinasnya. Coba kadang-kadang. Rasa apa? Karena malu tadi tidak ada. Malu itulah yang menjaga diri kita dari berbuat maksiat. Malu itulah yang menjadikan diri kita kuat untuk beribadah. Saya malu dah tua tidak ke masjid. Saya malu tidak bisa baca Quran. Saya malu tidak hadir majelis taklim. Harusnya begitu, bukan terbalik. Ketika hilang rasa malu, maka hilanglah amal soleh yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah sedikit sekelumit tentang beberapa hal yang merusak amal soleh kita. Jangan sampai kita mengira banyak yang sudah kita lakukan, tetapi kita lupa ada yang menghapus, yang menghilangkan amal soleh kita. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu? Ini karena sejuk, ini mungkin lain model. Nguap aja tengok. Nah, kalau panas payah pula. Ayo mak. Iya mak. Iya. Iya. Wa ala ali Muhammad.
Di Jumat iko hari Jumat ada koma. Pas itu. Tidak hanya hari Jumat, di luar Jumat pun banyaklah bersolawat. Karena Allah suruh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa itu, Mak? Ada yang lain, Ibu? Silakan. Udah lama tidak? Oh, naik bus pulang kampung. Iya. Ya. Bis maghrib. Iya, mobil tak berhenti. Nah, terus? Iya. 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 Baik. Nah, kita tidak tahu. Ini awalnya tidak, karena sudah lama tak melakukan. Kemudian berangkat. Waktu sholat sudah masuk. Kalau musafir punya rukhsah, keringanan. Pertama, menggabungkan dua waktu sholat. Itu namanya jamak. Yang kedua, meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Itu menghemat waktu. Karena mungkin makan, istirahat, sholat tak cukup, tak pada mengganggu, maka namanya dikosor. Kadang digabungkan langsung disingkat, namanya jamak kosor. Itu kemudahan. Kalau selain itu apa? Di atas kendaraan, tak dapat dijamak, digabung, tak dapat diringkas karena mobil ini tak berhenti, kita tak tahu. Waktu subuh sudah masuk. Maka bolehkah kita sholat di atas kendaraan? Boleh. Cuma kita belum berwudu. Kalau bus kita itu di belakang ada kerannya, tak usah tayamum. Karena bus-bus besar itu kadang-kadang di belakang kan ada toiletnya. Dipencet gini keluar airnya. Berwuduklah dengan air itu. Kalau tidak, bawa bekal 1 botol. Dengan itu kita berwudu. Kalau tidak ada toilet di belakang, tak ada air, baru tayamum. Nah, itu loh, Bu. Itu caranya. Kalau ibu sudah tayamum, nah, waktu udah jam 5 lewat, belum juga berhenti, tak ada jam berhenti nampaknya gitu. Sholat, kita bilang sama orang sebelah, saya mau sholat. Tujuannya apa? Supaya nggak diajak ngobrol awak. Nanti pas begini, ibu ngapain gitu ya? Awak sholat ruku, awak sholat sujud. Sholat duduk, niat takbir. Kemudian sesudah selesai sholat, ternyata 5:30 mobil itu berhenti. Syuruk belum masuk. Kan gitu? Waktu syuruk belum. Masih dapat subuh 5:30 itu. Nah, apakah kita mengulang sholat? Tidak. Dari mana contoh itu diambil? Dikiaskan. Waktu sholat sudah masuk, air tidak ada, orang ini tayamum. Lalu mereka sholat. Ketika sholat hujan lebat. Apakah mereka membatalkan sholat lalu berwudu lagi? Kata Nabi tidak. Jadi ibu kalau sudah sholat tadi, kemudian tiba-tiba bus berhenti. Apakah kita boleh sholat lagi? Boleh. Nah, ini beda pertanyaannya. Apakah harus mengulang sholat? Tidak. Macam mana boleh sholat? Ambil sholat berjamaahnya. Orang berjamaah kan? Ikut. Suatu hari sahabat, hari hujan, tak bisa dia pergi ke masjid. Nah, takut lewat waktu sholat, dia sholat duluan di rumah. Sesudah sholat, tiba-tiba hujan berhenti. Dan ia berjalan ke pasar, ditemukannya orang lagi sholat berjamaah. Dia ikut. Nabi tidak melarang. Itu loh. Tidak ada, itu mengulang namanya. Tidak namanya, nggak ada gunanya. Yang disebut tadi, bolehkah saya melakukan sholat ketika saya melihat orang sholat berjamaah? Ya boleh. Ibu kan sudah selesai tadi. Apakah harus mengganti? Tidak. Niat mengulangnya apa? Nak ganti? Tidak. Jadi kalau tadi ikhtiarnya itu, saya tak bawa air, di belakang toilet tak ada air, maka saya tayam, kan dah berusaha.
Suruh berhenti supir tak mau. Sikit lagi sampai mak kata dia. Sikit tahyun tanda. Macet nanti hilang subuhnya. Nah kita takut hilang. Tayamum kita sholat. Ternyata memang 5:30 sampai. Cuma kita nggak tahu. Udah lama nggak naik. Akhirnya apakah kita mengulang sholat? Tidak. Tapi bolehkah kita sholat melihat orang sholat berjamaah? Boleh. Bedanya itu. Ibu tidak mengulang. Sudah selesai urusannya. Karena ikhtiarnya saat itu. Nah diambilkan dari contoh kisah ketika air tidak ada, mereka bertayamum, kemudian mereka sholat. Ketika mereka sholat turun hujan. Nah kan biasa gitu kan, panas terik tiba-tiba hujan. Apakah dia membatalkan sholat? Kata Nabi tidak. Apakah dia mengulang sholatnya? Tidak, karena sudah berikhtiar pada waktu itu. Mana kita tahu, jangan-jangan tak berhenti, habislah subuh kita. Nah, jadi rukhsah yang diberikan kepada orang dalam perjalanan itu sholat di atas kendaraan. Persoalannya mau berwudu atau dengan tayamum. Tayamum boleh dilakukan ketika memang tak ada air. Ibu udah punya ikhtiar, bukan malas ke belakang, tidak. Kalau malas nggak boleh. Itu ya Bu ya. Ada yang lain? Ya. Ya. Baik, ada dua pendapat. Pertama, menjamak itu boleh 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena masanya orang dianggap tamu itu 3 hari. Itu pendapat yang umum. Ya. Kemudian yang dikatakan lagi, kalau di kampung dia berkunjung 10 hari, berapa hari dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya? Kan gitu. Dia kan masih musafir jatuhnya. Nah, sebagian pendapat mengatakan ada kesulitan nggak dia ketika di tempat yang dikunjungi? Nggak ada. Mengapa pula dijamak? Mengapa pula diqashar? Dia berenang aja bisa, ke mall dia bisa, jalan-jalan bisa, sholatnya dipermudah. Kan lucu. Yang dipakai jamak qashar umumnya itu dalam perjalanan. Kenapa? Karena ada kesulitan. Contoh, ibu bersin keluar air kencingnya, bernajis pakaian. Makanya sholatnya di jamaknya maghrib dengan isya. Dia berangkatnya sesudah karena takut nanti isya dia tak bisa sholat karena celananya sudah kena najis. Kalau mau berhenti buka celana, ganti celana baru, boleh dia sholat. Itu masalah tadi ibu, kenapa di jamak. Yang kedua, kalau zaman sekarang di jalan tol rest area banyak, air banyak, tempat sholat banyak. Di masa Rasul tak ada. Makanya mereka menjamak. Kesulitan kita tak ada. Bisa berhenti dimanapun, masjid dimanapun, air dimanapun. Apakah kita harus menjamak saat ini? Tidak. Tengok kesulitannya. Ada enggak kesulitannya? Jadi kalau kita musafir, pulang kampung 3 hari sampai 6 hari, lalu balik ke Dumai lagi. Kalau itu memang pekerjaan kita itu menyulitkan kita untuk beribadah, ambillah jamak itu, ambillah qashar itu. Tapi setahu saya yang boleh itu qashar. Setahu saya, jamak tak boleh. Jamak itu selama perjalanan. Karena menarik waktu sholat antara yang sholat pertama dengan sholat kedua, jamak takdim dengan jamak takhir. Takdim maksudnya waktu pertama maghrib dengan isya, maghrib lah waktu pertama. Kalau waktu kedua takhir isya, maksudnya apa? Kita sholat di waktu isya apa di waktu maghrib? Kalau di waktu maghrib namanya takdim, isya ditarik ke maghrib. Kalau kita pinginnya adalah tunggu di rumah nanti isya sampai di rumah, isya sajalah. Jamak takhir isya dulu. Kenapa? Karena kita sampai di rumah waktunya waktu isya, waktu maghrib sudah habis. Jadi yang boleh dijamak itu maghrib isya. Subuh tadi kenapa tak dilakukannya? Karena waktunya keburu habis. Kalau maghrib habis tak masalah, isya masih ada. Asal jangan sampai waktu subuh. Zuhur dengan asar kapan dikerjakan? Kalau berangkat jam 11 siang, jangan jamak pula. Waktu sholat belum masuk. Nah itu dia. Jadi kerjakannya kapan? Takhirlah di waktu asar. Jadi kalau kita sholatnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Kalau sholatnya di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Itu maksudnya. Jangan bilang, kan duluan zuhur pada asar. Kalau gitu saya zuhur dulu. Tidak.
tengok waktu kita melakukannya, apakah di waktu zuhur atau di waktu asar. Itu jamak takdim dengan takhir. Bukan sholat mana duluan, tidak. Sholat pada waktunya. Waktu apa? Isya. Berarti isya dulu baru maghrib. Karena maghrib di perjalanan habis waktunya. Itu ya Bu. Ada yang lain? Nanti coba membahas khusus masalah jamak dan qasar itu. Karena sekarang memang sudah banyak bus hidup kembali. Apalagi jalan tol, ya kan, kesempatan untuk menikmati perjalanan. Memang sekarang ibu-ibu suka berjalan, aik si Joni lah, ke Rohul, kemana-mana. Hobi sekarang, wisata, rihlah. Boleh kita berwisata kalau itu menambah ghirah keagamaan kita. Itu namanya tadabbur alam, menyaksikan keindahan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita semakin baik. Ada lagi? Demikian saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang rugi karena amalnya hilang oleh perbuatan yang tidak baik. Jadi jangan kira udah banyak puasa, udah banyak sholat, udah banyak baca Quran hilang. Oh, bisa hilang. Maka jagalah amal kita, jangan sampai hilang. Kisah penutup, orang yang dizalimi nanti di yaumul mizan dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, dulu si fulan ini ditipunya saya minta keadilan. Maka saat itu Allah memberi keadilannya apa? Tak mungkin barang ditipu itu dikembalikan, tidak diperlukan lagi saat itu. Orang yang perlu saat itu adalah amal. Maka amal soleh kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Itulah yang disebut dengan bangkrut. Nah, kalau amal kita sudah habis, tak dapat membayar lagi, dosa orang itu diberikan kepada kita karena kita menzoliminya semasa kita hidup. Jagalah amal kita, jangan sampai sia-sia. Demikian apa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.